Axio emang nggak ada habisnya, habis dia bantai market 6 jutaan, sekarang saatnya bantai market gaming menengah. Sebenarnya ini udah rilis beberapa waktu lalu, tapi ya sekarang aja itu masih cukup membantai kompetitor-kompetitornya. Karena Axio Pongo 725 ini punya performa gaming yang mumpuni, tapi harganya ini cuma 10 jutaan aja. Kalau gini ceritanya, PC itu bisa punah aja dengan harga-harga murah kayak gini. Para kaum menang mending harus nonton video ini sampai habis. Axio emang suka banget bikin geleng-geleng kepala para kompetitornya. Gimana enggak, laptop bertenaga Core i7 ini dengan Nvidia RTX cuman dihargai 10 jutaan aja. Pusing nggak tuh cari jalan gimana cari lawannya Axio ini? Karena Axio ini udah TKDN juga. Tapi sebelum kita masuk ke bagian yang nggak kelihatan, mending kita bahas dulu yang kelihatan, yaitu dari sisi desainnya. Dari desainnya sendiri, Axio lebih memilih karakter gaming yang elegan. Artinya nggak ada aksen aneh-aneh, RGB yang berlebihan atau sudut-sudut agresif di laptop ini juga nggak berlebihan. Kalau gue lihat ini lebih kayak laptop desain yang dikasih sentuhan gaming. Covernya aja polos, hanya ada logo ikonik Pongo dengan finishing glossy di tengahnya. Saat dibuka juga nggak ada aksen khusus yang menonjol kalau ini laptop gaming, selain keyboardnya yang sudah bisa diganti warna. Catatan buat kalian, belum RGB ini keyboardnya karena warna yang dikasih terbatas hanya 15 warna aja. Tapi udah cukup lah. Kayaknya warna club clip itu yang membuat laptop ini menjadi laptop gaming dari sisi desain. Selain RGB, gue juga suka sama desain keyboardnya yang pakai list putih di bagian bawah. Manis aja gitu kelihatannya. Walaupun secara feel keyboardnya ini bukan yang paling nyaman, tapi tombolnya ini udah cukup empuk dan silent. Dengan travel key yang bikin nyaman, tapi layoutnya yang gua kurang suka. Axio pilih layoutnya ini full size yang gua rasa agak maksa aja gitu. Karena jadinya keycaps yang ada di laptop ini tuh kecil-kecil, yang kayak gini bikin jadi masalah lah untuk orang-orang yang ukuran jarinya itu besar-besar. Udah gitu yang gua kurang suka lainnya yaitu tombol arrow-nya yang nyaru sama tombol lain dengan ukuran yang mirip juga. Jadi mungkin awal-awal bakal sering salah mencet aja gitu. Harusnya sih kalau sudah terbiasa mungkin hal-hal kayak salah pencet itu udah diminimalkan karena kita udah terbiasa aja pakai tombolnya. Untuk urusan layar ini sih Axio memaksimalkan banget nih untuk memanjakan para gamers-gamers. Untuk ukuran sendiri 15 inch dengan panel IPS dan 144 Hz untuk refresh rate-nya. Ini bisa dibilang cukup puas lah untuk range harganya karena main game kompetitif itu nggak perlu takut stuttering di harga 10 jutaan. Tapi Axio harus korbanin cakupan warna atau luas warna yang ada di layarnya sendiri. Karena saat kami uji pakai Spider, mempunyai color gamut itu sRGB-nya 63%, Adobe RGB-nya 46%, dan DCI P3-nya 46%. Ya masih termasuk wajar lah, karena laptop ini tergolong murah dan performanya ini cukup tinggi dan harus fokus ke satu segmen aja. Jadi menurut gua nggak ada masalah di harganya. Cuman kalau buat kalian hal-hal seperti ini masalah, ya berarti kalian harus tambah uang kalian untuk cari SKU yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk konektivitas menurut gue sih ini udah cukup banget. Kalian akan mendapatkan satu USB 2.0 Type A, satu USB 3.2 Gen 1 Type A, serta audio jack di sisi kiri. Satu USB 3.2 Gen 2 Type C, LAN port, dan micro SD slot itu ada di sisi kanan. Di belakang kalian akan dapat charging port, USB 3.2 Gen 2 Type C, satu mini DisplayPort, dan satu HDMI 2.1. Ini untuk harganya bisa dibilang komplit banget, dan gue berharap sih laptop-laptop yang dengan range harga 10 sampai 13 atau 14 jutaan atau mid to low laptop gaming harusnya sih portnya udah berikan kayak gini. Untuk Wi-Fi-nya sendiri udah Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Sekarang kita masuk ke audio atau webcam dan mikrofonnya. Untuk kualitas audionya sendiri sepertinya sudah nggak boleh berekspektasi tinggi di harganya karena suaranya ini cukup flat tapi nggak nusuk dengan treble tingginya. Buat gaming atau nonton film ya masih so-so aja, ya ekspektasinya jangan terlalu tinggi juga dengan range harganya. Untuk mikrofonnya juga biasa aja, kualitasnya masih banyak menangkap noise dan background sound tapi masih bisa dipakai lah untuk meeting-meeting online. Sementara webcamnya sendiri cukup lumayan, warna yang dikasih natural dan gak ada efek exposure yang berlebihan walaupun masih kelihatan noise di pencahayaan kamar yang kurang, tapi masih bisa dibilang oke. Selanjutnya kita masuk ke hal yang paling menonjol dari Axio Pongo 725 ini, yaitu dapur pacunya dengan harga 10 jutaan. Karena alasan terbesar kalian beli laptop ini karena punya spek tinggi dengan harga rendah. Axio Pongo 725 ini ditenagai dengan Intel Core i7 12650H
yang dipadukan dengan RTX 2050. Laptop mana lagi yang bisa kasih spek seperti ini di kelas harganya? Nggak ada bisa dibilang. Yang kerennya lagi, Axio tuh memberikan storage yang berlebihan, yaitu SSD Gen 4 dengan kecepatan 7000-an MB per second. Ini agak lebay untuk harganya dan paling kencang untuk harganya. Dan memorinya juga 16 GB dan semuanya ini bisa di-upgrade. Bahkan ada satu slot SSD lagi yang masih kosong dan bisa kalian pakai. Untuk performanya gue sendiri di sini puas banget untuk game-game e-sport kayak Valorant, CS2, Dota 2 atau Apex Legends. Ini masih aman banget. Kalian masih akan dapat 100-an FPS ke atas di game-game yang gue sebutin tadi. Dengan 1% low-nya ini masih cukup tinggi dan stabil. Jadi kalian nggak akan ketemu yang namanya stuttering pas lagi bantai-bantai lawan kalian. Untuk game AAA, Nvidia RTX 2050-nya masih bisa handle dengan cukup baik. Di beberapa game masih bisa di setting high dengan average FPS yang cukup decent. Contohnya di game Shadow of Tomb Raider, kalian masih akan dapat average di 60-an FPS di settingan high, dan Far Cry 6 masih nyaman di 50-an FPS di settingan ultra. Di game sepanjang masa juga, yaitu GTA 5, masih tembus sampai 100-an FPS. Bahkan saat gue coba main game Cyberpunk 2077, kalian masih akan dapat 30-an FPS di setting ray tracing low, bukan medium atau high. Ingat, low. Harusnya untuk gaming sih masih bisa diandalkan. Cuman sebagai catatan aja, kalian harus sesuaikan konfigurasi grafik kalian untuk game-game yang akan datang. Untuk game-game yang akan mendatang. Untuk game-game yang nantinya baru rilis gitu intinya. Untuk para desainer, performa laptop ini ternyata juga bisa diandalkan, ya walaupun layarnya belum mumpuni banget, tapi untuk rendering 3D dan video masih bisa diajak kerjasama. Karena saat gue coba rendering BMW di Blender menggunakan Nvidia Optic, bisa selesai hanya dalam waktu 37 detik saja. Rendering video 4K dengan template standar kita bisa selesai dalam waktu 2 menit 53 detik aja. Hasil rendering V-Ray-nya juga masih memuaskan berkat adanya Nvidia CUDA dan RTX. Jadi buat rendering masih bisa. Cuman kalau untuk dari sisi layar, ya mungkin kalian harus beli layar eksternal mungkin yang color gamutnya lebih luas lagi. Untuk stabilitas performanya sendiri masih sangat memuaskan di sini. Banyak banget yang memuaskan di laptop ini. Di Cinebench R23 yang dijalankan sebanyak 10 kali berturut-turut, laptop ini mampu mendapatkan hasil rata-ratanya ini di 11.900-an poin dengan penurunan performa hanya 2-3% aja. Dan suhunya ini maksimal di 96 derajat. Masih gak gitu-gitu panas banget. Untuk urusan baterai, kayaknya ini yang kena sunat sama Axio. Menggunakan baterai dengan kapasitas yang cukup kecil, 54 Wh. Yang sebenarnya daya tahannya nggak buruk-buruk juga. Tapi kita bolehlah berespektasi tinggi kalau misalnya bisa diberikan 80 Wh misalnya. Dan kita uji juga dengan PCMark Thermodynamic Office Battery Test, laptop ini mampu bertahan sampai 4 jam 31 menit. Coba aja kalau misalnya 80 Wh mungkin bisa tahan sampai 8 jam atau mungkin 9 jam. Ya, jadinya nggak ada lawan aja ini laptop. Kesimpulannya, untuk harganya, laptop Axio Pongo 725 ini bisa kalian beli di harga Rp10.500.000. Bahkan mungkin kalau misalnya kalian lihat di e-commerce, ada yang jual sekitar 10 juta lebih dikit, bahkan ada yang 10 juta ke bawah mungkin lah ya. Mungkin kalian coba cari-cari aja di e-commerce kesayangan kalian. Menurut gue sih dengan harga segini kalian bisa main game apapun dengan grafis cakep dan FPS yang cukup decent. Nah, ini sih yang buat happy dengan harganya. Apalagi desainnya yang lumayan ganteng dan pilihan upgrade-nya ini yang luas banget, yang bisa kita upgrade sesuka-sukanya. Untuk kekurangannya sendiri pasti adalah di luas warna yang bisa ditampilkan layar, dan pastinya baterainya yang belum begitu besar. Tapi menurut gua kekurangannya ini masih sangat bisa dimaafkan lah dibandingkan dengan begitu banyak kelebihan untuk harganya, yaitu 10 jutaan. Nah, menurut kalian gimana? Mungkin kalian bisa kasih komen lah untuk laptop ini dengan harga 10 jutaan, apakah dia sudah cukup murah atau mungkin ini masih ada yang murah. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar, atau masih mending rakit PC, mungkin bisa cek-cek spek yang kalian punya, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Satu lagi yang bisa gue tambahin, kalau misalnya kalian belum percaya untuk dari sisi brand Axio, mungkin kalian bisa lihat video Dika yang tour ke pabriknya Axio dan apa yang dilakukan oleh brand Axio di Indonesia sendiri. Kalian bisa nonton, ya di situ sih jarang aja ada brand di Indonesia yang baik untuk anak-anak sekolah di Indonesia. Gue sih belum melihat, baru melihat Axio. Ya kalau misalnya kalian ada melihat, ya mungkin bisa
komen juga di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka konten ini ya langsung aja subscribe, like, atau kalian bisa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, gua Rodi. Bye-bye guys.